Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Sailin Nihla Atalina SPD MPD dan teman-teman 6 PGSD A1 yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam saya hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di yaumil qiyamah nanti. Saya sebagai moderator akan menyampaikan acara pada hari ini, yaitu pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemateri, yang ketiga adalah tanya jawab. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah materi. Bagi yang bertugas saya persilakan. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 22 tahun 2006 menyatakan kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang diterapkan. Langkah-langkah perumusan kompetensi dasar. Yang pertama, guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan KD yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, guru memilih KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. Yang ketiga, setelah KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar, apa sajakah tanda-tanda bahwa siswa telah menggunakan kompetensi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih media. Yang pertama ada dana, yaitu guru harus benar-benar pandai dalam membuat media agar tidak membutuhkan dana yang terlalu banyak. Seperti guru dapat memanfaatkan barang-barang bekas dalam pembuatan media. Yang kedua, materi pelajaran. Guru harus memperhatikan materi pembelajaran karena setiap pembelajaran berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi medianya harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu peserta didik. Pemahaman dari setiap individu atau peserta didik itu berbeda-beda. Jadi guru harus membuat media semenarik mungkin agar perhatian semua peserta didik yang memiliki perbedaan tersebut dapat tertuju pada media. Yang keempat yaitu jenis media. Seseorang guru dalam memilih media harus menentukan jenis media yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu kriteria memilih media menurut Dina Indriana 2011. Yang pertama yaitu kesesuaian. Pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, tingkat kesulitan. Media yang akan digunakan harus menyesuaikan tingkat kesulitan dari pembelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga yaitu biaya. Penentuan media pembelajaran harus menyesuaikan biaya yang akan dibutuhkan. Yang keempat, ketersediaan. Misalnya, ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer tetapi belum ada komputer, maka guru harus memilih media lain seperti menggambarkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer tersebut. Yang kelima yaitu kualitas teknis. Media yang baik dan bermanfaat apabila media tersebut memiliki kualitas teknis yang baik pula. Selanjutnya yaitu sumber belajar. Menurut Ahmad Sudrajat 2008, sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu.
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan sumber belajar yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni begitu cepat sehingga bahan pelajaran yang ada dalam buku teks pelajaran tidak dapat mengikuti pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, waktu yang tersedia untuk belajar setara tatap muka antara pembelajar dengan pelajar terbatas dan tidak cukup mencakup semua pokok bahasan secara tuntas sehingga tidak mencapai kompetensi yang ditetapkan. Yang ketiga, masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipenuhi semuanya di dalam kelas sehingga perlu dipertimbangkan dalam memilih sumber belajar. Yang keempat, peserta didik perlu dilatih mencari, menemukan, mengolah, dan menggunakan informasi secara mandiri. Yang kelima, sumber belajar yang ada perlu dimanfaatkan secara terintegrasi dan optimal dengan proses pembelajaran di kelas untuk efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pengembangan sumber belajar. Yang pertama, mendorong peserta didik aktif dan mandiri. Yang kedua, menciptakan proses belajar yang interaktif, kreatif, inovatif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Yang ketiga, sesuai dengan lingkungan belajar. Yang keempat, menantang dan memotivasi pelajar untuk belajar lebih lanjut. Alat evaluasi. Evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Alat-alat yang digunakan dalam melakukan evaluasi hasil belajar ada dua, yaitu yang pertama teknik tes dan yang kedua non-tes. Teknik tes adalah cara dalam rangka pengukuran dan penilaian yang berupa pemberian tugas sehingga dihasilkan nilai yang menunjukkan prestasi peserta didik. Yang kedua yaitu teknik non-tes. Teknik non-tes dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan melakukan pengamatan atau observasi, bisa dengan wawancara, menyebarkan angket, memeriksa atau meneliti dokumen. Langkah-langkah pengembangan alat evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu tentukan kompetensi dasar yang akan diuji. Yang kedua, buat deskripsi bahan ajar. Yang ketiga, kembangkan indikator-indikatornya. Yang keempat, tentukan lama waktu pembelajaran dan tentukan jumlah latihan yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang kelima, buat kisi-kisi pengujian. Yang keenam, tulis butir-butir soal untuk diujikan. Yang ketujuh, telaah soal oleh teman sejawat dan diikuti revisi. Yang kedelapan, ujian di kelas. Yang kesembilan, telaah hasil ujian. Selanjutnya yaitu kembangkan bahan remedial dan jam tambahan belajar. Selanjutnya, buat pedoman pengamatan. Dan yang terakhir adalah hitung pula indeks tingkat kesulitannya dan daya beda.